Demokrasi. Kita sebagai warga negara pasti menginginkan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Karena pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, berpendapat, beragama, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama semata-mata untuk mengubah hidup mereka juga. Hal ini didukung oleh Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama, formal demokrasi, menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di negara. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya, demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial seperti di Indonesia. Yang kedua, substantif demokrasi, menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang tercermin pada pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses demokrasi dalam suatu politik. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan demokrasi konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi sesuai sila keempat Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat, sedangkan demokrasi konstitusi ialah melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, serta bersandar pada negara hukum. Pentingnya demokrasi dalam sistem politik sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Sedangkan pentingnya demokrasi dalam kehidupan ialah karena pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Lalu, bagaimana sikap yang mengimplementasikan demokrasi Pancasila? Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang mufakat, bersikap adil pada semua orang, tidak membeda-bedakan teman dan segala latar belakang, menghargai perbedaan pendapat, menghargai dan menghormati hak serta kewajiban sesama manusia, ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, dan semua sikap yang sebenarnya mencerminkan semua sila dalam Pancasila. Seperti salah satu video selanjutnya yang mengimplementasikan salah satu sikap demokrasi, yaitu menghargai dan menghormati hak sesama warga negara untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Halo semua, nama saya Tosya Putra. Saya di sini sebagai calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visinya, saya akan mewujudkan BEM yang aktif, bersinergi, sosialis, kompetitif, dan kreatif dalam mengembangkan organisasi yang lebih maju. Untuk misi yang pertama, saya akan membangun Badan Eksekutif Mahasiswa yang lebih solid dan kontributif dalam menampung seluruh aspirasi mahasiswa. Selanjutnya, saya akan meningkatkan partisipasi mahasiswa
dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM. Yang ketiga, saya akan menjalin hubungan yang baik, baik organisasi di dalam maupun di luar kampus. Saya juga akan mengayomi dan menjembatani semua permasalahan mahasiswa di dalam kampus. Saya juga akan mewujudkan mahasiswa yang aktif dan kreatif, serta saya akan mewujudkan mahasiswa yang lebih cinta tanah air dan disiplin, peduli dan terhadap lingkungan sekitar. Nama saya Muhammad Faisal Hibatullah, saya calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 2022-2023. Pada hari ini saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang aktif, kreatif, dan produktif dalam jalannya masing-masing. Misi saya yaitu mendukung utama mahasiswa untuk mengikuti kompetisi regional, nasional maupun internasional, turut berpartisipasi dalam berbagai event di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang ketiga, menyelenggarakan berbagai acara yang mendukung kreativitas dan produktivitas mahasiswa. Yang keempat, menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa dan berusaha mewujudkan keinginan mereka dengan cara terbaik. Hai, kalian lagi ngapain? Ini kita lagi lihat video orasi BEM nih. Wah, kalian ngapain ngeliat kayak gitu? Kayak bapak-bapak tahu. Dia ngapain sih nonton kayak gitu? Nggak boleh gitu. Kita kan bentar lagi bakal ada pemilihan ketua BEM nih. Dan kita sebagai mahasiswa yang baik harus menyuarakan suara kita. Ini juga kita lagi lihat-lihat kok buat referensi orasi nantinya. Siapa tahu kita mau mengkritisi visi dan misi calon ketua BEM kita. Nah, kalau emang kalian gak setuju dengan sistem BEM-nya sekarang, maka dari itu kita tuh harus menyuarakan suara kita agar sistem BEM selanjutnya itu lebih baik gitu dan sesuai dengan apa yang kita mau. Iya benar, kan negara kita itu negara demokrasi kan. Nah otomatis si kedaulatannya itu terletak pada tangan rakyat. Kenapa jadi pada bahas negara sih? Tahu orang pemerintah juga suka nyusahin masyarakat, apalagi dengan kenaikan BBM kemarin. Banyak masyarakat yang sengsara dengan keputusan yang mereka buat. Udahlah, kita golput aja. Tapi kan pemerintah hanya orang-orang pilihan rakyat yang dipercayai untuk menjalankan roda pemerintahan, tapi dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat gitu. Ya tapi kan pemerintahnya sendiri aja seolah kayak nggak mau rakyat. Nah, karena itulah kali ini kita benar-benar harus manfaatin hak suara kita supaya sistem pemerintahan yang kita jalani itu sesuai dengan apa yang kita mau dan lebih baik dari sekarang. Iya, tapi bukan hanya di lingkup pemerintahan saja. Contohnya nanti kan kita akan memilih BEM Rema yang terbaru. Nah, kita tuh harus menggunakan suara kita itu dengan sebaik-baiknya gitu, supaya kita bisa memilih pemimpin yang memang bisa mensejahterakan kita semua. Iya juga ya, kita sebagai warga negara yang baik jangan menganggap hak suara itu sepele. Apalagi berani menukarkannya dengan sesuatu yang lain demi kepentingan sendiri. Padahal akibatnya bisa lebih buruk ke depannya.